Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan masih seperti ini aja ya. Kita lihat dari Fair and Greed Index, dia berada di 57, sedangkan indeksnya altcoin teman-teman dia berada di 34. Jadi udah mulai turun ya. Sempat seneng kita melihat indeksnya altcoin sampai di range 50 persenan. Cuman ya mau gimana lagi teman-teman, Bitcoin koreksi. Nah, penurunan daripada Bitcoin yang turun diimbangi dengan kenaikan Bitcoin dominance gitu ya. Meskipun dominasi Bitcoin naik tapi price-nya Bitcoin turun, ya udah otomatis bro sesuai data tabelnya. Saat Bitcoin dominance naik, price-nya Bitcoin turun, altcoin yang akan jadi korban kerontokan ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu momen epic atau momen bagus teman-teman ya untuk hunting. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik buat teman-teman. Nah, yaitu tentang si Cardano, teman-teman. Untuk Cardano saat ini dia udah menyentuh di zona 0,5 atau di tengah-tengah antara rentan golden ratio-nya dia ya, teman-teman ya. Nah, di sini setelah Cardano ini memang kita kasih garis, teman-teman. Kalau area 0,5 ini mampu menahan daripada Cardano, mungkin Cardano bisa breakout itu sampai di price harga kepala 77-an, teman-teman ya. Sekitar kepala 77 something lah ya. Tapi kalau ini nggak bisa menahan si Cardano, maka Cardano memiliki kemungkinan besar untuk turun sampai di rentan 0,618 yaitu di kisaran harga 0,67 teman-teman. Bahkan dia memiliki prospek untuk mencapai di area drop base dropnya dia dan menutup area apa? Area gapnya dia itu berarti dia akan koreksi sampai di kepala 61. Jadi kalian bisa pasang jaring ya. Kemungkinan besar sih di area 618 ini bakal kejebol teman-teman ya. Kenapa bakal kejebol? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini ada area gap yang cukup gede. Nah, ini ada area gapnya teman-teman. Kemungkinan kalau zona 618 ini kesentuh, dia bakal turun lagi untuk nutup gapnya. Kemungkinan besar di situ teman-teman ya. Kalau gap ini udah ketutup, ini cukup kuat ya untuk menahan Cardano biar nggak koreksi lagi. Cuman dia memiliki kemungkinan swing low-nya juga bisa nutup gap di bawahnya. Nah, ini kan dia masih ada gap di bawahnya sedikit nih teman-teman ya. Kalau mungkin dia hanya swing low-nya aja seret abis itu dia breakout lagi bisa banget juga ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan proses untuk jangka panjangnya teman-teman ya, si Cardano masih cukup bullish teman-teman. Si Cardano masih cukup bullish untuk breakout ya. Dia habis ngebreak area ini. Kita hapus dulu ya ini ya teman-teman ya. Fibonacci-nya kita hapus biar kita enak juga untuk melihat ini. Bentar. Ya, kita hapus dulu di sini teman-teman. Nah, ini ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini Cardano habis melakukan break area resisten ini. Dia ngebreak des ya, dia membuat higher high di sini ya. Ini ada boss di sini, membuat boss. Nah, dia koreksi untuk membuat area supportnya. Ya, untuk membuat area supportnya, lantas dia akan breakout kembali. Area supportnya sampai mana? Bisa aja sampai sini bro. Bisa ya, dia bisa sampai di area kepala 0,6 ya, atau mungkin hanya sampai di kepala 0,61 atau 0,62. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, selama Cardano nggak ngebreak area support ini, nah area ini nggak di break teman-teman masih aman, dia trennya masih bullish. Tapi kalau itu udah di break lagi, maka kita akan melihat pola penurunan daripada si Cardano ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita tarik ke sini kan. Nah, kalaupun dia mau koreksi dulu, ya mungkin seperti ini, bro. Nah, ini kan dia naik, des turun. Habis itu dia di break nih, ya. Area ini di break. Nah, ini udah di break, bro. Nah, ya kan, dia membuat higher high di sini. Nah, koreksi dia mungkin untuk membuat higher low-nya, ya. Bisa sampai di sini juga bisa, teman-teman ya. Nah, selama ini nggak ke break, selama area supportnya ini nggak ke break, dia masih memiliki potensi untuk mengalami breakout kembali ya. Nah, misal seperti ini dia masih ada peluang lah ya teman-teman ya untuk mengalami kenaikan ya kan. Dia ngebreak area ini membuat area bos baru dan dia tetap akan koreksi mungkin sampai sini naik lagi, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat trennya di sini cukup bagus, semoga saja kedepannya Cardano bagus, amin ya.
Dan di sini pun peluang faktor-faktor pendukung ya untuk si Cardano bisa bullish, di mana peluang ETF Cardano itu meningkat juga. Harga diprediksikan bahkan bisa tembus sampai 4 dolar. Wow ya. Berarti Cardano akan membuat all time high baru. Dalam perkembangan terbaru di pasar kripto, analis Trend Rider itu mengungkapkan bahwa harga Cardano itu telah memasuki zona bullish pada grafik mingguan dengan melampaui level resisten harian. Cardano kini berdagang di atasnya meskipun garis osilator menunjukkan sedikit negatif. Tapi di sini analis menyarankan para pemegang untuk tetap bersabar mengingat tren positif Bitcoin yang masih berlanjut. Momentum ini diperkirakan akan membawa investor yang mencari keuntungan jangka pendek untuk mengambil keuntungan di sekitar kepala 1,2 dolar. Nah, makanya di sini teman-teman ya, Cardano memiliki kemungkinan besar untuk mencapai di area 1,2 dolar dalam jangka pendeknya. Nah, dan di sini para analis juga masih cukup bullish ya terhadap kinerja daripada si Cardano. Nah, di sini seorang analis terkemuka menggunakan grafik dari TradingView untuk menunjukkan formasi cup and handle yang klasik pada harga Cardano. Menurutnya, para whales Cardano telah menyelesaikan fase akumulasi mereka dan saat ini token tersebut sedang menguji breakout sekitar 0,92. Jika breakout ini bertahan, Smith memprediksikan bahwa harga Cardano atau ya ada ya bisa melonjak melebihi 4 dolar. Hal ini didukung oleh spekulatif atau spekulasi yang meningkat seputar persetujuan ETF si Cardano. Nah, hal ini juga akan membawa nilai plus-plus ya untuk si Cardano di masa depannya. Makanya di sini teman-teman ya, kejadian di Cardano jangan sampai kejadian di XRP jangan sampai terulang di Cardano, ya kan? Dulu XRP waktu harganya masih di bawah 1 dolar kan itu banyak banget teman-teman yang nggak percaya bahwasanya XRP nggak bakal bangkit lagi lah, XRP nggak bisa ke area 1 dolar lah dan sebagainya. Dan ternyata XRP menunjukkan taringnya dia bisa ke ranah harga 1 dolaran, bahkan sampai di 3 dolar something gitu kan. Makanya di sini harga Cardano dengan all time high-nya dia di 3 dolaran gitu teman-teman ya. Dan harga Cardano saat ini masih di under 1 dolar, dia masih ada kemungkinan besar teman-teman untuk breakout kembali. Bahkan di sini para analis juga masih optimis gitu terhadap prospek jangka panjangnya si Cardano. Makanya siapkan aja berapapun Cardano teman-teman yang siap kalian siapkan, entah kalian hanya 5, hanya 10 ataupun 20, yang penting teman-teman punya. Kalau kalian punya 10 Cardano harganya bisa menyentuh di area 3 dolar, berarti nanti kalian akan memiliki sekitar 30 dolaran. Jadi ya lumayan teman-teman, daripada kalian itu nanti hanya sebagai penonton saat orang lain mencapai mencapai taking profitnya gitu kan. Nah, makanya teman-teman ya kalau kalian mau boleh kalian siapkan berapapun Cardano. Tapi kalau kalian nggak mau jangan teman-teman ya gitu. Nah, oke, mungkin ini dulu tentang Cardano. Semoga ya Cardano bisa kembali menunjukkan perform yang bagus. Tetap semangat dan salam